Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita akan masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan syukur kita melalui pujian, selalu bersyukur. Kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Bapa yang setia, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini kami umat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat, saya silahkan berdiri. Kita akan bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah
Mari kita siapkan hati kita akan masuk di dalam penyembahan kita saat ini. Kita datang sama Tuhan, kita mau bawa pujian kita mau sentuh hatinya. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, Yesus.
khotbahnya disilakan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semuanya ada dalam kondisi yang baik-baik saja, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang selalu memelihara kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kami umat-Mu boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Sekalipun kami terpisahkan oleh jarak Bapa, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau Allah sendiri yang menyiapkan hati kami Tuhan, dan menjamah kami lewat kebenaran firman-Mu. Nyatakan kepada kami Bapa apa yang Engkau mau kami lakukan, dan Engkau berikan kepada kami kemampuan supaya kami dapat melakukannya. Terpuji nama Tuhan, kami siap untuk firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya tahu bahwa sampai hari ini kita semuanya masih berada dalam masalah yang hari-hari ini sedang kita hadapi, masalah virus yang telah menyerang dan mengacaukan semua tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang luput. Negara besar, kecil, orang kaya, orang hebat, orang pintar, bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, kehilangan kebebasan untuk beraktivitas. Bahkan tidak sedikit orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka cintai karena menjadi korban dari virus tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana sikap kita melewati masa-masa ini? Saudara, kalau kita mengamati pertumbuhan seorang anak, mulai dari dia masih bayi sampai menjadi dewasa, maka kita akan temukan bahwa proses untuk membawanya menjadi seorang dewasa itu tidak hanya pada hal-hal yang baik saja. Tetapi ada waktu-waktu di mana si bayi tiba-tiba bangun tengah malam dengan tangisan yang kita sendiri tidak tahu kenapa dia menangis. Ada masa di mana anak itu sakit, pertumbuhannya selalu diikuti oleh sakit, dan kita sendiri tidak tahu kenapa itu terjadi. Waktu dia mau belajar berjalan, mungkin dia jatuh, terbentur, dan banyak yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Kalau kita menganggap itu adalah masa-masa yang berat, maka saya percaya bahwa setiap hari kita akan melewati hari-hari yang berat dengan keluhan dan omelan. Tapi jika kita adalah orang tua yang bijak, maka kita pasti tahu bahwa itulah proses yang harus dilewati oleh seorang anak supaya dia menjadi dewasa. Kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, maka saya percaya kita akan melewati hari-hari dengan penuh sukacita. Kita menikmati proses yang dialami. Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan bersungut-sungut. Bahkan banyak orang tua tentunya tidak mau kehilangan momen-momen indah seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi semuanya tergantung dari bagaimana kita memandang masalah tersebut. Sama dengan hari-hari yang saat ini sedang kita lalui. Ketika kita memandangnya sebagai sebuah musibah yang menakutkan, yang mengerikan dan mencemaskan, maka setiap hari kita akan melewati hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Tetapi ketika kita memikirkan bahwa ini adalah masa-masa di mana kita sedang dibawa Tuhan untuk menuju kedewasaan, maka saya percaya kita pasti akan menikmati hari-hari ini dengan sukacita sebagai proses yang harus kita jalani untuk sampai pada pendewasaan. Karena kita tahu bahwa akhir dari semuanya ini kita akan menemukan sesuatu yang indah. Nah Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membaca dari Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semuanya secara cepat. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu
memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah saudara, saya tahu bahwa semua orang selalu mengharapkan sebisa mungkin hidupnya itu jauh dari masalah. Benar? Mungkin selama ini kita selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan baik, menempuh jalan yang aman agar kita bisa terhindar dari masalah. Atau mungkin selama ini kita merasa kita telah melayani Tuhan dengan baik, hidup kita di jalan yang benar sesuai firman Tuhan, dan dengan itu kita berharap kita akan terhindar dari masalah. Benar Bapak Ibu, tetapi ternyata tidak demikian. Masalah pandemik virus COVID-19 ini telah memporak-poranda semua tatanan kehidupan, bahkan membawa kita sampai pada titik terendah dari kehidupan kita, bahkan banyak yang tidak berdaya menghadapi kehidupan. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang pertama, ternyata ada proses dalam kehidupan yang menyakitkan. Itu Tuhan izinkan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, ranting yang sudah berbuah pun tetap dibersihkan. Karena ranting yang dibersihkan itu akan memberikan sarana kepada pohon untuk menghasilkan bahan makanan yang cukup, yang kemudian akan didistribusikan ke batang dan akhirnya sampai kepada buah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika hari-hari ini kita melewati masa-masa sulit, dengar baik, bertahanlah dan jangan mengeluh. Mungkin inilah waktu di mana kita sedang mengalami proses pembersihan tersebut. Termasuk gereja Tuhan, termasuk UC. Tuhan berkuasa untuk mengizinkan ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan harus terjadi untuk memproses dan membersihkan kita. Kalau kita bertanya, kenapa harus lewat masalah? Karena masalah adalah tempat yang paling tepat untuk melihat Allah dengan jelas. Saudara, mari kita percaya bahwa Allah mengizinkan masalah itu ada karena ada sesuatu yang sedang Ia persiapkan dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita berjalan dengan tenang, dengan aman, hidup penuh berkat, maka hidup kita hanya terfokus pada berkat-berkat tersebut, dan kita bisa saja melupakan Allah yang menjadi sumber berkat. Bahkan terkadang semua berkat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari itu telah menjadi berhala yang menyita waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, semua kehidupan kita hanya terfokus pada berkat-berkat tersebut. Untuk itulah Allah perlu memisahkan kita dari zona nyaman tersebut. Allah perlu memisahkan kita dari kehidupan yang enak tersebut, dari berkat-berkat tersebut, dan Allah membawa kita ke satu tempat yang bernama masalah, dan di sanalah proses pembersihan itu Allah kerjakan. Saudara, memang terkadang sulit sekali untuk mengerti cara Allah mengasihi kita. Seakan masalah hidup akan membawa kita pada kehancuran, padahal sesungguhnya itu adalah saat dimana Allah dengan kasih-Nya dan setia-Nya sedang membersihkan hidup kita dari hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel didiamkan Tuhan 430 tahun di Mesir. Mereka diperbudak di sana, dan Allah seakan diam. Allah seakan tidak memperhatikan kesengsaraan umatnya. Benar demikian?
Tidak, saudara, karena ternyata di dalam kediaman itu ada proses yang sedang berlangsung, yaitu Allah sedang mempersiapkan seorang pemimpin yang akan Allah pakai untuk membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Dan itu butuh waktu, ratusan tahun, butuh waktu yang panjang, sampai akhirnya Allah menemukan Musa. Saudara, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Allah masih butuh 40 tahun lagi untuk menggodok, untuk memproses, untuk membersihkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan kali ini Allah butuh padang gurun untuk memproses mereka. Di sana Allah melakukan mukjizat yang sangat banyak, mulai dari laut terbelah ketika mereka lapar, ada burung puyuh, ada mana, ada air yang keluar dari batu, ada tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah mukjizat-mukjizat itu kemudian membuat mereka menjadi bangsa yang benar-benar percaya kepada Tuhan? Tidak, saudara. Mereka malah menjadi bangsa yang penuh dengan sungutan setiap saat dalam perjalanan. Dan akhirnya mereka, generasi pertama yang keluar dari Mesir, Allah musnahkan. Padahal mereka adalah generasi yang hidup dalam mujizat. Mereka adalah generasi yang mengalami mujizat setiap hari. Mereka hanya modal mulut saja berseru. Kapan mereka berseru, saat itu juga mujizat itu terjadi. Luar biasa, saudara. Tapi ternyata justru tidak satupun dari generasi itu masuk sampai ke tanah perjanjian. Allah menumpas mereka. Di mana mereka kalah, saudara? Kenapa itu terjadi? Mereka kalah di dalam proses. Mereka tidak bertahan dalam proses pembersihan yang sedang Allah kerjakan selama perjalanan. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf bermimpi, tapi apakah setelah dia mendapatkan mimpi yang indah itu, ketika dia bangun besok pagi, tiba-tiba dia sudah menjadi pemimpin? Tidak, saudara, tidak langsung menjadi kenyataan. Yusuf harus menunggu waktu yang lama. Lama sekali Allah memproses dia. Kenapa harus begitu lama? Kenapa harus waktu yang panjang? Apa susahnya bagi Tuhan untuk menggenapkan janjinya, untuk menjadikan mimpi itu menjadi kenyataan dengan cepat saja? Allah izinkan Yusuf menunggu lama sebelum Allah menggenapi janjinya. Karena di dalam berjalannya waktu, kepercayaan Yusuf diuji. Lamanya waktu yang Allah butuhkan untuk sebuah proses yang panjang bagi Yusuf. Makanya kenapa Yusuf harus dibawa jauh dari rumah bapaknya, bahkan setelah itu dia terlupakan. Semua hal-hal itu adalah hal-hal yang menyakitkan, harus dia lewati. Lalu bagaimana dengan mimpi itu? Apakah Allah sudah lupa dengan mimpi itu? Saudara, tidak demikian. Allah memang butuh waktu yang lama untuk kemudian mengubah Yusuf menjadi seperti yang Allah mau. Saudara, pernahkah saudara menyadari bagaimana Yusuf waktu menghadapi proses Allah? Coba renungkan, Bapak Ibu Saudara. Selama ini mungkin kita hanya terfokus pada cerita bahwa akhir dari cerita Yusuf itu happy ending. Yusuf kemudian menjadi pengusaha. Tapi coba kita renungkan dan melihat hasil dari proses. Bagaimana Yusuf dapat memahami cara Allah bekerja. Bagaimana Yusuf dapat mengampuni saudara-saudaranya yang membuang dia. Dari situ kita bisa tahu bahwa Yusuf berhasil bertahan dalam proses pembersihan yang Allah lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Allah memakai padang gurun untuk memproses dan membersihkan bangsa Israel, kalau Allah memakai Mesir, memakai sumur untuk membuang Yusuf, membawa Yusuf sampai kepada liang tutupan untuk memproses dan membersihkan dia, mungkinkah pandemi virus COVID-19 ini akan Allah pakai untuk melakukan pembersihan di dalam kehidupan kita, untuk memproses kita menjadi dewasa secara pribadi, dalam keluarga, bahkan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan mungkin ada di dalam proses pembersihan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan mari bertahan. Memang proses itu harus ada, karena itu adalah cara Allah untuk membawa kita pada pendewasaan. Yang kedua, saudara, mari baca pada ayat yang ketiga dan keempat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada tujuan Allah di dalam proses tersebut. Saudara, Tuhan tidak
sedang iseng. Tuhan tuh tidak pernah iseng buat sesuatu tanpa tujuan. Tidak ada prank-prankan di dalam Tuhan. Tanpa alasan tiba-tiba masalah itu ada. Tidak, saudara. Mari kita melihat sesuatu yang berbeda di sini dalam firman Tuhan, bahwa ternyata yang mengalami pembersihan adalah ranting yang sudah bersih. Ayat 3 katakan, kamu memang sudah bersih. Bapak Ibu Saudara, seperti tadi yang saya katakan, mungkin kita merasa kita baik-baik saja, kita hidup di dalam Tuhan, kita setia melayani Tuhan. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak cukup jika ranting tersebut hanya bersih. Bagi Allah percuma ranting tersebut bersih tanpa buah. Makanya Tuhan katakan, tinggal di dalam aku supaya kamu berbuah. Jadi yang Tuhan mau itu adalah buah. Ingat baik, saudara. Sekali lagi, tidak cukup bagi Tuhan melihat kita dengan berbagai aktivitas kerohanian kita, melihat kita rajin, melihat kita suka melayani, melihat kita menyumbang bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, Allah mencari buah. Apakah bagus segala aktivitas kerohanian kita? Apakah bagus kita rajin melayani? Bagus pasti. Tuhan lihat juga itu bagus. Tetapi saya percaya bagi Tuhan masih ada yang harus dibersihkan. Mungkin kita masih ada egois sedikit, masih ada sombong sedikit, nggak disiplin sedikit, dan semuanya itu membuat buah-buah yang kita hasilkan itu menjadi asam dan tidak bisa dinikmati. Nah, saudara, buah, berbicara tentang buah, apa itu buah? Yang jelas buah itu untuk orang lain. Pohon berbuah supaya buah itu dapat dinikmati oleh orang, bukan untuk pohon tersebut. Sama dengan kita, buah itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Jadi buah itu adalah ketika orang dapat melihat dan mengalami Kristus lewat kehidupan kita. Kita pontang-panting bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Apakah di dalam rumah dapat melihat dan mengalami Kristus lewat kehidupan kita? Bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana dengan teman kita? Dengan rekan bisnis pelayanan kita, rekan-rekan di tempat kita bekerja? Saudara, kita semua gereja Tuhan harus dibersihkan untuk tujuan itu. Dan semakin kita kuat bertahan dalam proses pembersihan itu, kita akan melihat hasil yang luar biasa. Mari kita sama-sama berharap bahwa setelah pandemi virus ini berlalu, ada buah-buah manis yang akan bermunculan dalam keluarga-keluarga Kristen, dalam pasangan-pasangan Kristen, di dalam hubungan suami, istri, anak-anak, bahkan di dalam gereja-gereja Tuhan. Ada pertumbuhan yang boleh terjadi, ada buah-buah yang baru sebagai hasil dari bertahannya kita di dalam proses yang hari-hari ini sedang Tuhan kerjakan. Ada pertobatan yang terjadi. Saudara, semakin kita kuat bertahan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi ketika kita hidup di dalam keluh kesah, persungutan, kita tidak bertahan di dalam proses tersebut, maka mungkin kita akan sama dengan bangsa Israel. Kita tidak melihat dan kita tidak sampai pada janji yang sudah Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Saudara, bertahan di dalam proses yang hari-hari ini Tuhan kerjakan. Mari kita memiliki pikiran yang positif bahwa apa yang hari-hari ini terjadi bukan untuk memusnahkan kita, tapi ini adalah proses. Mungkin menyakitkan, tidak menyenangkan apa yang kita alami, tapi itulah cara Allah untuk membuat kita menjadi dewasa dan menghasilkan buah-buah bagi kemuliaannya. Yang ketiga, saudara, ada pada ayat yang kelima dan ketujuh. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya begini, saudara, selama ranting itu melekat pada pokok, maka ia tidak akan mengalami kematian bahkan ketika proses pembersihan itu berlangsung. Selama dia masih melekat pada dahan, dia tidak akan mati sekalipun ada proses pembersihan yang terjadi. Generasi pertama bangsa Israel Allah tumpaskan karena proses pembersihan yang mereka alami itu, mereka tidak melekat benar-benar kepada Tuhan. Hanya seukuran perut saja Tuhan bagi mereka. Kapan mereka kenyang, mereka haleluya. Kapan mereka lapar, mereka mulai marah dan bersungut-sungut. Beda dengan Yusuf.
saudara. Ketika kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan luput, kita akan berhasil, kita akan kuat untuk menghadapi proses pembersihan itu. Makanya saudara tinggal melekat terus di dalam Tuhan. Saya senang dengan satu ilustrasi yang pernah dipakai oleh seorang hamba Tuhan ketika dia mematahkan satu ranting pohon yang keluar dari dahannya. Di ranting itu masih ada bunga, masih ada daun, masih ada segar, masih ada daun yang segar maksud saya. Tapi apakah itu akan selamanya menjadi seperti itu? Tidak, saudara. Dia paling tinggal hanya 1 hari 2 hari, tinggal menunggu waktu, maka ranting itu akan layu karena dia sudah tidak menyatu lagi dengan sumber kehidupannya. Saudara, kita mungkin kelihatan baik-baik saja, orang melihat kita baik-baik saja, orang melihat kita ada di dalam gereja. Tapi saudara, mari periksa diri kita, masihkah kita tinggal melekat kepada Tuhan? Kalau kita tidak tinggal melekat kepada Tuhan, saya mau katakan tinggal tunggu waktu. Hari ini orang melihat kita seperti baik-baik saja, kita seperti melompat-lompat memuji Tuhan. Tinggal tunggu waktu, saudara. Kita akan tumbang oleh masalah yang berat, oleh masalah yang menekan kita, karena kita sudah tidak lagi melekat pada pokok anggur itu. Nah, saudara, kalau hari-hari ini saudara merasa berat kehidupan yang harus dia lewati, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Lihatlah semuanya dari sisi positif, bahwa Allah izinkan ini semua terjadi untuk memproses kita, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Saya pernah membaca di Facebook kesaksian seorang hamba Tuhan, hubungan dia dan istrinya dipulihkan di mana? Di dalam kamar ruang isolasi COVID. Ketika mereka sama-sama positif COVID, mereka dikarantina, suami dan istri. Di dalam ruang karantina itulah hubungan mereka dipulihkan. Saudara, Allah tidak pernah iseng mengizinkan sesuatu terjadi tanpa tujuan dan alasan. Mari kita tetap tenang, mari kita tetap bertahan, dan jangan pernah menyerah. Tidak dibiarkannya orang benar jatuh sampai tergeletak, karena tangannya selalu siap untuk menopang kita. Memang kita tidak bisa menutup mata dari masalah pandemi virus yang hari-hari ini terjadi, tapi mari kita mulai melihat masalah ini sebagai sebuah proses pembersihan yang sedang Tuhan lakukan. Yang kedua, selalu ada tujuan Allah di dalam proses tersebut. Dan yang ketiga, ada jaminan pertolongan Tuhan selama masa proses pembersihan itu berlangsung. Percayalah, mulailah tenang dan biarkan Allah menyelesaikan semua rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Engkau Allah selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah selalu tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Bapa bahwa saat hari ini ada banyak anak-anak-Mu Tuhan berada dalam masa-masa yang sulit. Tapi kami sangat percaya bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang selalu siap untuk menolong dan menopang kami. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Bapa. Apa yang Kau izinkan terjadi ini Bapa, semuanya baik. Engkau tidak pernah bersalah dalam melakukan sesuatu Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kami tetap bertahan, buat kami tetap kuat dan hanya memandang kepadamu dan percaya bahwa ada waktunya Engkau akan membawa kami keluar dari masa-masa ini Bapa, dan kami akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi sebagai hasil dari pembentukan yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, berkati hubungan keluarga Tuhan, berkati usaha bisnis pekerjaan dan apapun yang jemaat-Mu Tuhan kerjakan dengan tangan mereka Tuhan, Engkau buat itu berhasil. Bapa dalam surga yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, yang ada dalam masa-masa kesulitan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan Engkau hiburkan Bapa. Engkau nyatakan bahwa Engkau ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus setiap hari. Engkau siap untuk menolong. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri dan doa berkat akan dipimpin oleh Pastor Adi Mengki. Haleluya.
Bapa surgawi, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga kami boleh dapat hadir di hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berjumpa dengan Tuhan, menikmati akan hadirat Tuhan, menikmati firman-Mu yang telah menguatkan dan meneguhkan kami. Jadikanlah kami sebagai pribadi-pribadi yang siap untuk bertumbuh dan berbuah di saat-saat sulit yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Umat Tuhan yang kekasih, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan biarlah oleh pertolongan, penghiburan di dalam Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun memberkati setiap umat Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkatnya, mari dengan iman katakan